Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Pelajaran kita apa pagi hari ini? Ya. Sebelum kita belajar seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya, baik. Sebelum pelajaran hari ini, adakah yang sakit yang tidak berangkat? Tidak ada ya. Tidak ada yang tidak hadir. Artinya sehat semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa berangkat semua, tidak ada yang absen. Baik, sebelum kita menginjak pelajaran yang baru, materi yang baru, saya akan menanyakan terlebih dahulu materi sebelumnya. Silakan yang tahu untuk menjawab ya, mengacungkan tangan, mengacungkan jari. Hukum Islam diambil dari apa fungsi Al-Quran dalam Islam? Apa fungsi Al-Quran dalam Islam? Silakan. Silakan. Ya. Ya, sebagai pedoman manusia, sebagai pedoman umat Islam. Ada jawabannya lain? Sumber hukum. Ya, langsungkan. Sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum Islam, ya betul ya. Sebagai pedoman manusia tadi, tapi yang lebih tepat adalah sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sumber hukum yang kedua dalam Islam diambil dari apa? Siapa? Ya, hadis. Apa? Hadis, ya betul sekali. Terima kasih ya. Sumber hukum yang pertama tadi adalah Al-Quran, kemudian yang kedua sudah dijawab betul oleh Askal, yaitu hadis. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya sebelum memasuki materi yang baru, sebutkan waktu-waktu yang terjadi pada satu hari. Keterangan waktu yang terjadi pada satu hari, dalam satu hari. Siang dan malam. Ya, Pasir? Siang dan malam. Siang dan malam, ya betul sekali. Ada pagi, ada siang, ada malam. Ya, baik. Nah, peristiwa pagi berganti siang kemudian malam ini menyangkut materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, sebelumnya yaitu menyangkut tentang materi Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10 yang ada dalam buku kamu, yaitu halaman 26 sampai 29. Ya, silakan dibuka boleh bukunya. Tapi sebelum itu silakan anak-anak semua lihat ke depan ya. Saya akan menampilkan tujuan pembelajaran.
kandungan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis isi kandungan Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang ketiga adalah mengolah fenomena alam sebagai bukti kekuasaan Allah sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 tentang kekuasaannya. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, yang pertama, nanti setelah mendengarkan bacaan murotal yang akan saya tampilkan, maka anak-anak semua dapat membaca Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 itu dengan fasih. Ya. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dengan baik. Yang keempat, siswa dapat menilai sikap yang sesuai dengan isi kandungan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian siswa dapat menghafal atau mendemonstrasikan hafalan ya. Nanti jadi setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak semua itu hafal ya. Hafal Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian siswa dapat membuat ringkasan tentang fenomena alam yang berkaitan dengan kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Dan yang terakhir, nanti siswa dapat melaporkan hasil ringkasan ya tentang fenomena alam yang berkaitan dengan isi kandungan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ya. Sebelum masuk ke ayat, saya akan menampilkan sebuah video ya. Saya akan menampilkan silakan diperhatikan videonya. Siswa-siswi sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Saya cepat ya. Surah As-Sam Jalla wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Silakan diperhatikan wa ma sawwaha untuk sahabat Nabi Muhammad qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tujuh fenomena alam yang menakjubkan pada awal surah Asy-Syams ini ayat 1 sampai 7. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya pada sunatullah, yaitu demi matahari dan cahayanya di pagi hari, wasyamsi wal duha, yakni sinarnya, yaitu bangun airnya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatada mengatakan waduha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumber dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Kedua, bulan apabila mengelilinginya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Qatada mengatakan yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka bulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada malam pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya maka bulan mendahulunya pada pertengahan akhir setiap bulan. Ketiga, siang, dan siang apabila menampakkan, yakni siang terang merah dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyikat kegelapan. Empat, dari malam apabila menutupi, yakni jika malam melebihi matahari, pusat maka terbenam hingga seluruh menjadi gelap. Lima, dan langit serta perpindahan, yaitu langit dan pembangunan pendiriannya dan memikir heran yang amat sempurna indah. Yang keenam,
dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala bertangan dan memperluaskan kita disuruh makhluk untuk melapangkan bumi berbagai segi dan menuju dan jiwa seorang penyempurnaan atau ciptaan, yakni penciptaan yang sempurna bagi tegak dalam fitrah yang lurus. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kepastikan dan ketakwaan, dan Allah mengenalkan dan memahamkan dengan tentang ketakwaan, kebaikan, kepastikan dan keburukan. Demikian pelajaran hari ini. Perhatikan sini, perhatikan. Sampaikan ada untuk macam dari surahnya Asyad yang perlu mendapat perhatian dari kita untuk ditulis dan diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa balik. Ya, di tampilan tersebut coba sudah bisa memahami ya. Itu salah satu nanti yang akan kita bahas tentang isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ada yang mau berkomentar tentang video tersebut? Silakan. Apa yang kamu dapatkan dari menganalisis hasil video yang ada tersebut? Ya. Silakan coba salah satu. Kalau tidak ada salah satunya. Irsyad. Silakan. Tentang siang dan malam. Tentang siang dan malam. Ya. Tentang siang dan malam. Yang lain? Yang lain? Ya, tadi disebutkan dalam video 7 fenomena alam yang ada dalam nanti yang kita pelajari Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Tadi diantaranya ada penciptaan siang dan malam. Yang lain siang dan malam terus. Yang lain bumi, kemudian sekarang dibuka bukunya halaman 26 ya. Halaman 26. Sudah dibuka ya? Nah, sebelum membaca buku, kita akan mendengarkan bacaan Quran Surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10 dengan bacaan yang ada di video ini ya, dengarkan ya.
hafal? Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Quran surat Asy-Syams itu termasuk di juz apa? Di juz berapa? 30. Ya. Ada yang sudah hafal hafalan juz 30? Satu juz? Ada anak-anak semua? Silakan dan hafal. Belum ada yang hafal. Ya kalau belum ada yang hafal nanti kita menghafal ya. Ya dilihat tampilan di sini. Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal-qamari idza talaha. Wan-nahari idza jallaha. Wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal-ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Baik. Salah satu, silakan ada yang mau membaca. Tidak ada. Ya saya tunjuk ya membaca ya. Arif Zakwan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Stop. Silakan dilanjutkan. Nafsi wa masawa dilanjutkan nafi. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ya, kasih ya. Kemudian artinya dilihat di sini ya. Di sini ya, artinya wasyamsi wa duhaha. Ini matahari dan cahayanya di pagi hari. Asyams ya tahu ya. Asyams artinya matahari. Wal qamari idza talaha dan bulan apabila mengilininya. Ini dalam ayat ini Allah bersumpah. Jadi Allah
memang banyak dalam Al-Quran Allah bersumpah atas makhluk-makhluknya ya yang diciptakannya, ada demi waktu, di sini ada demi matahari, demi dan bulan ya di sini, kemudian dan siang apabila menampakkannya, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, was samai wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya, wal ardi wa ma qahaha, dan bumi serta penghamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Ya, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan yang terakhir wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kemudian mufradat, ya, mufradatnya di sini duha artinya ya cahaya di pagi hari ya, talaha ya mengiringinya, jallaha menampakkannya, banaha apa penghamparannya, sawaha artinya apa? Askar dilihat di sana, dilihat Askar ini nanti saya disuruh untuk apa namanya bernyanyi ya, sawaha ya, fujurun artinya apa? Ya, aflaha artinya apa? Zakahnya kemudian khoba Cahaya di pagi hari. ini khoba artinya merugi ya, saya salah tulis rugi ya, khoba itu kemudian dasa mengotori ya. Nah kemudian silakan dilihat buku kalian masing-masing, buku paket Quran hadis halaman 26 dibuka. Nah, nanti membaca secara bergantian ya. Silakan yang membaca dulu, yang mau baca dulu. Silakan, Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, terima kasih. Lanjutkan. Latifah. Lanjutkan. Baca. Ya. Ya. Di selanjutnya. Demi matahari dan cahaya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. 7 fenomena alam yang menakjubkan. Pada awal surah Asy-Syams ini ayat 1-7 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia, semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya sunnatullah, yaitu demi matahari dan cahaya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahaya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Qatadah mengatakan waduhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Ibu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pagi pada siang hari. Ya, terima kasih ya. Di sini yang pertama
ada poin penting yaitu 7 fenomena alam yang menakjubkan menurut sesuai dengan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang pertama tadi apa yang dibaca oleh Latifah? Fenomena yang menakjubkan yang pertama apa tadi? Matahari ya, wasyamsi ya. Jadi asyams atau matahari itu adalah sebuah keagungan kekuasaan Allah ya, yang mana setiap hari menerangi manusia ya, menerangi kita, menerangi manusia dengan panasnya sepanjang zaman dari abad dulu pertama kali diciptakan sampai sekarang. Bumi tetap ada dengan panasnya matahari itu, bumi tidak meleleh ya, dan matahari pun tidak meleleh. Artinya matahari dengan panasnya sendirinya tidak meleleh. Ini adalah sebuah keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah kuasa untuk menciptakan segalanya termasuk dari matahari. Yang kedua, dalam buku kamu itu ada bulan ya, bulan yaitu bulan yang mengiringi matahari ya. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengikuti matahari, mengiringi matahari ya. Jadi ketika matahari itu tenggelam, kemudian bulan nampak ya. Nah, ini juga satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wan nahari idza jallala ya, dan siang apabila menampakkannya ya. Kemudian setelah malam matahari terbenam, matahari tenggelam, datang malam, kemudian bulan tenggelam, datang siang ya, siang menampak. Kemudian ayat selanjutnya wal laili idza yaghsha, dan malam apabila menutupinya ya, termasuk juga malam adalah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dan langit serta pembinaannya, kan langit, coba kita perhatikan langit ya, coba kita perhatikan langit kita yang ada di kita ya, luar biasa ya. Langit ini luar biasa besarnya. Ada tiangnya tidak? Tidak ada tiangnya, tapi tidak kemudian jatuh ya. Tidak seperti manusia bisa membangun bangunan, tapi dengan bangunan yang luas tanpa tiang ya, itu akan sangat sulit untuk menahannya. Tiang adalah sebuah penguat ya, tapi di sini Allah kuasa untuk menciptakan langit tanpa sebuah tiang. Luar biasa, di hamparan yang luas tanpa tiang tapi selalu terjaga gitu ya. Kemudian dan bumi serta penghamparannya, bumi yang amat luas dengan berbagai makhluk hidup yang ada di dalamnya itu adalah juga sebuah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya Allah, kuasanya Allah menciptakan bumi dan segala isinya ya. Kalau misal Tuhan itu Allah ya, tidak kuasa, tidak akan bisa menciptakan itu semua. Tapi di sini Allah agung, Allah kuasa ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dan manusia, jiwa manusia serta penyempurnaannya. Manusia diciptakan dengan penciptaan yang sangat sempurna, fi ahsani taqwim ya gitu. Jadi kita diciptakan ya sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini diciptakan dengan sangat sempurna. Nah, kemudian di ayat yang ke-9 dan ke-10, 8, 9, 10 itu Allah kemudian memberi penguatan ya, sebagai penguatan kepada manusia, yaitu apa? Allah memberi jalan kepada manusia, mengilhamkan kepada manusia, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan
ya, yang mana dua jalan itu bisa diambil oleh semua manusia. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah menguatkan lagi, beruntunglah bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya, ya, menyucikan hatinya. Nah, ini adalah poin penting di ayat ini, ya, yaitu Allah manusia yang beruntung adalah manusia yang mau berusaha atau selalu senantiasa berusaha untuk menyucikan hatinya dari hal-hal yang kotor, ya. Coba hal-hal yang dapat mengotori hati, contohnya ya dengki, yang lain iri, yang lain sombong, ada lain pelit, ya, sifat-sifat yang buruk, ya, suul khuluq itu adalah semua dapat mengotori hati. Maka hati yang bersih, hati kita yang bersih, hati manusia yang bersih itu nanti akan beruntung, ya, kata Allah dalam ayat ini. Kemudian yang terakhir, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya tadi, ya, yang bersikap negatif, yang bersikap yang dapat mengotori hati itu, maka akan merugi nanti. Kapan ruginya? Ya bisa di dunia, yang jelas nanti di akhirat juga akan rugi pasti, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah sedikit kesimpulan dari Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian ini anak-anak sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti ini saya kasih pembaca untuk didiskusikan bersama kelompok masing-masing, ya. Ini kan didiskusikan. Kemudian nanti setelah diskusi, nanti masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Silakan didiskusikan, diisi dengan cara berdiskusi dengan satu kelompok. Ya. Diisi dengan cara saling berdiskusi. Ya. Nama kelompok Bismillah. Terus ada kan Al-Jundu. Terus ada kan Al-Jundu. Kemudian kelompok 2, ya. Terus ini kelompok 3. Ini kelompok 3, ya, ini kelompok 4. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Ini namanya nama panggilan. Ya, apa? Lanjut. Dan nanti dibaca di depan.
satu ini. Itu sama kamu. Ya, saya. Saya ya, selesai. Silakan untuk kelompok 2 siap. Ya, kelompok 2. Untuk mempresentasikan hasilnya, perwakilan 2 orang ya. Ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. 2 orang. Ya, ya. Silakan. Sudah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 1. Pasal masing-masing rata-rata. Dengan matahari dan cahayanya pagi hari. Jawaban 2. Berdarinya siang dan malam. Indahnya bulan yang menerangi bumi ketika malam hari. Jawaban 3. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertengahan untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 perwakilan. 2 orang, 2 orang. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 1 Wasam siwa duhaha, yang artinya terbit matahari dan cahaya di pagi hari. 2. Sebutkan fenomena alam yang merupakan tanda kebesaran Allah sesuai Quran hadis Asyam 110. 1. Matahari, bulan, siang, malam, bumi, langit, jiwa manusia. 3. Sebutkan contoh singkat dan sesuai dengan isi kandungan Quran surat ayat Syams ayat 1-10. Yang mengatakan jiwa yang bersih dengan selalu husnuzon, jujur dan selalu berbuat baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Tadi sudah kita diskusikan
kamu jangan sama-sama tentang kerja yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya tadi hasil diskusi masing-masing yang masih ingat, coba saya kasih pertanyaan. Contoh fenomena alam yang sesuai dalam isi kandungan Quran surat Asy-Syams. Ya kan? Contoh ya, enggak berdirinya siang dan malam. Ya, mulai ada berapa fenomena alam yang ada dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 7 yang tertulis? Ya, berapa? Ada 7. Ya. Terima kasih. Kemudian hafalan ya. Sudah hafal ya? Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Silakan, siapa yang berani menghafalkan? Saya tunjuk. Ya, Irsyad. Irsyad, silakan menghafalkan. Coba perhatikan ke depan. Saya mau mengulatkan hasil dari ibadah diskusi masing-masing ya. Isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, yaitu ayat 1 sampai 7 berisi tentang sumpah Allah ya. Yang mana ayat-ayat ini menjelaskan tentang fenomena alam yang menakjubkan seperti terbitnya matahari, terbenamnya matahari ya, bulan, kemudian terjadinya siang dan malam ya, kemudian adanya diciptakannya langit dan bumi serta diciptakannya manusia dengan jiwanya ya. Itu adalah sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 8 sampai 10 di situ dijelaskan bahwa beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya ya. Kemudian merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi siapa yang akan beruntung nanti sesuai ayat ini? Siapa yang akan beruntung? Mensucikan jiwanya. Siapa yang rugi? Ya. Kemudian sikap-sikap ya yang sesuai dengan ayat ini ya. Setelah mempelajari ini harusnya kita yakin bahwa fenomena yang ada di dunia alam semesta ini adalah sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita harus yakin juga yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mempertebal iman kita. Kemudian juga yang selanjutnya sikap kita apa? Selalu berusaha untuk mensucikan jiwa kita dan mengurangi dalam mengotori atau tidak mengotori hati kita ya. Karena jika kita mengotori hati kita akan menjadi orang yang rugi ya. Selanjutnya di sini saya akan mengujikan pengetahuan yang ada dari pelajaran hari ini ya, yang kamu tangkap dari pelajaran hari ini. Silakan dikerjakan masing-masing ya. Pilihan ganda dikerjakan. Insya Allah udah.
Bukunya ditutup ya, bukunya ditutup, bukunya ditutup, buku paketnya ditutup, silakan. Buku paketnya ditutup. Oh iya. Bacaan apa? Rokok mari kita telah mengiringinya. Sorry. Jujur, pastikan. Sudah selesai? Selesai ya? Sudah ya? Silakan masing-masing kelompok mengumpulkan di bawah depan. Ya, kelompok yang lain. Ya, terima kasih. Ini bahan kerja kita yang kamu kerjakan sudah mengumpulkan semua ya. Nanti kita akan koreksi, saya akan koreksi, saya akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang nilainya berapa ya. Oke, yang terakhir sebelum kita tutup, kita memberi kesimpulan pada pelajaran hari ini, yaitu apa? Yang pertama, ada 7 fenomena alam ya yang sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Matahari, ya, 7 ya. Kemudian siapa orang yang merugi? Siapa orang yang beruntung? Ya, orang yang mensucikan jiwanya. Ya, baik, terima kasih. Dari pembelajaran hari ini, apakah semua paham? Bisa dipahami? Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anak semua yang belum bisa menghafal betul-betul Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 silakan dihafal di rumah masing-masing ya. Dihafalkan. Kemudian jika sudah hafal silakan mengirimkan voice lewat WA ya. Mengirimkan voice lewat WA masing-masing dikirimkan ke saya. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya yang akan datang besok yaitu masih tentang kekuasaan Allah, tapi beda ayat, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190. Itu nanti kita akan